maternity dan anak ada Ibu Nurieni. Oh, Bu Nurieni ya, oke. Oke, karena sebenarnya saya bidangnya sama ya dengan Bu Nurieni. Kami ada di maternitas, oke, karena memang sudah disampaikan oleh Bu Nurieni. Jadi hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan home care pada lansia, nggih, Bapak Ibu. Bentar saya cari. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu untuk PPT saya? Sudah, Bu. Sudah ya, sudah terlihat. Sudah, Bu. Oke. Ya. Nah, untuk home care sendiri di sini di tempat Bapak Ibu sudah melakukan layanan home care? Kalau puskesmas itu ada PHN, Bu. Nggih. Di puskesmasnya ya? Nggih. Nggih, melayani tentang apa saja, Bu? Yang paling sering kasus lansia ngebrok. Oh, lansia ngebrok, nggih. 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 Ya, yang lainnya? Kasus yang lainnya ada? Atau mungkin yang di rumah sakit? Ada layanan home care-nya? Oke. Kita lanjut dulu. Jadi di sini sebelum kita masuk ke lansianya, kita review sedikit terkait dengan home care ya, layanan home care itu sendiri. Jadi sebagai pendahuluan di sini terkait dengan perkembangan home care, ya perkembangan home care menyebabkan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan. Ya, jadi terkait dengan kualitas pelayanan kesehatan di negara kita ini yang menyebabkan beberapa layanan kesehatan membuka layanan terkait dengan home care. Ya. Jadi masyarakat itu tidak hanya puas terkait dengan layanan di fasilitas kesehatan, tetapi mereka juga ingin mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan di rumah. Dan terkait dengan home care ini sendiri biasanya juga akan menjadi salah satu program andalan di fasilitas kesehatan, ya baik itu di puskesmas ataupun di rumah sakit. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan tekanan sosial untuk biaya pelayanan kesehatan. Jadi dirasa bahwa terkait dengan biaya pelayanan kesehatan kalau dilakukan di dalam fasilitas ya, di fasilitas pelayanan kesehatan sebenarnya antara di home care pun dan di fasilitas kesehatan sama-sama ya mengeluarkan biaya ya di situ. Tapi cuma bedanya kalau home care itu dia bisa dirawat di rumah dekat dengan keluarga ya, sedangkan kalau di fasilitas kesehatan biasanya juga akan terbentur dengan siapa yang menunggu dan sebagainya. Kemudian adanya penggunaan teknologi medis dan juga komunikasi di sini. Jadi perkembangan dari home care sendiri ini juga menggunakan pelayanan yaitu teknologi medis terkait dengan mungkin aplikasi yang bisa memfasilitasi dari masyarakat ini bisa memesan terkait dengan layanan home care. Kemudian juga di dalam layanan home care itu sendiri lebih banyak terkait dengan komunikasi terapeutik. Kemudian home care itu meliputi prinsip praktek keperawatan baru dan lama. Jadi home care itu sendiri bisa
bisa diberikan pada pasien ya, baik itu pasien yang baru ataupun juga pasien yang lama di situ. Kemudian home care ini merupakan gabungan dari konsep dari keperawatan komunitas dan perawatan berfokus pada penyakit yang merupakan manifestasi dari holistik di sini. Jadi memang seperti contoh ya tadi di puskesmas. Di puskesmas itu mengembangkan terkait dengan seperti layanan yang dia hampir sama dengan home care ya, dan juga kalau kita home care itu kan kita akan bersinggungan tidak hanya individu saja tetapi juga dengan keluarga gitu. Sehingga kita akan memanfaatkan terkait dengan keperawatan komunitas. Kita fokusnya ada di penyakit ya, pada penyakit tertentu di situ. Contohnya kalau lansia ya, mungkin kita merawat terkait dengan pasien stroke ya. Pasien stroke sehingga kita tidak hanya fokus tidak hanya di keperawatan komunitas, tetapi kita juga ada kekhususan pada penyakit tertentu di situ. Kemudian definisi dari pelayanan home care itu sendiri, kalau secara umum ya kita kenalnya adalah pelayanan yang dilakukan di rumah nih, seperti itu. Tetapi pelayanan home care ini sendiri merupakan pelayanan keperawatan yang diberikan pada pasien di rumah yang tujuannya adalah untuk menyembuhkan, ya, jadi menyembuhkan, mempertahankan, memelihara dan meningkatkan kesehatan fisik dan juga mental. Kalau kemarin mungkin sudah masuk terkait dengan home care, ya, home care jiwa, ya. Jadi di dalam konsep sehat dan sakit, nah di situ kan ada terkait dengan ambil sertanya mental ya, kesehatan mental itu sendiri, atau terkait dengan pengaruh psikologis individu itu akan mempengaruhi keadaan sehat dan sakitnya. Terus di dalam pelayanan ya, pelayanan keperawatan home care itu kenapa kok di sini ada yang menyembuhkan, mempertahankan, memelihara ya. Jadi terkait dengan yang di home care itu tidak selalu mereka yang sakit. Ya. Kalau yang sakit memang tujuan kita adalah menyembuhkan. Tetapi mungkin juga ada yang sehat ya. Yang sehat contoh adalah layanan home care pada anak ataupun juga pada maternitas ya di situ. Jadi kalau kita memberikan baby spa ataupun juga mom spa itu kan yang kita berikan adalah pada pasien yang sehat, sehingga tujuannya home care itu bisa juga mempertahankan dan memelihara jadi kesehatan individu itu. Kemudian home care ini merupakan sintesa dari kesehatan komunitas dan keterampilan teknikal tertentu dari spesialis keperawatan tertentu. Nah, jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa home care itu kita menggunakan terkait dengan asuhan keperawatan komunitas ya. Jadi nanti untuk tahapan-tahapannya di dalam home care ini kan kita juga akan melakukan asuhan keperawatan. Nah, nanti untuk masalah, pengangkatan masalah ataupun dia juga diagnosa itu memakai yang komunitas di situ. Kemudian mencakup pencegahan primer, sekunder, dan tersier yang berfokus pada asuhan keperawatan individu yang melibatkan keluarga atau pemberi pelayanan yang lain. Jadi di dalam home care di sini kita tadi tidak ada fokus ke individunya, tapi kita juga akan melibatkan keluarga ya yang ada di rumah itu, atau mungkin tinggal sendirian
ya, tinggal sendirian di rumah. Nanti disiapkan VIP-nya di sana enggak sama yang di sini. Bisa bekerja sama dengan masyarakat ya, masyarakat atau tetangga terdekatnya seperti itu. Nah, ini pendekatan dari sistem pelayanan home care. Jadi yang pertama adalah kita mempertimbangkan dari segi input ya, inputnya itu ada SDM ya, ada SDM, kemudian dana, alat, sarana, peraturan dan juga SOP. Jadi di dalam pelayanan home care biasanya akan ada SDM tersendiri ya, kalau memang home care-nya itu sudah berkembang ya, di rumah sakit ataupun juga di puskesmas, biasanya nanti akan ada SDM tersendiri khusus dia melayani terkait dengan home care. Ya, jadi kalau SDM ini juga akan dipilih ya, mereka tidak hanya bisa menguasai terkait dengan keterampilan ya, keterampilan keperawatan saja, tetapi juga yang lebih penting juga di dalam home care itu SDM-nya juga harus pintar dalam melakukan komunikasi terapeutik ya, apalagi kan nanti yang dijumpai ya, yang dijumpai itu kan tidak hanya individu tetapi juga keluarganya. Kita akan memberikan pendidikan atau mengajari keluarganya terkait dengan bagaimana cara merawat anggota keluarganya tersebut. Kemudian diperlukan dana, ya, dana dipersiapkan, alat dan sarananya juga yang tersendiri. Kemudian juga ada peraturan yang nanti akan melindungi terkait dengan berjalannya pelayanan home care itu sendiri. Dan juga adanya SOP ya, walaupun ini nanti dilakukan perawatan di rumah ya, tapi tidak menuntut kemungkinan ya, tetap harus ada SOP-nya ya. SOP kalau dia home care-nya ini punyanya rumah sakit atau puskesmas ya, berarti SOP-nya juga harus berkaitan dengan rumah sakit ataupun juga puskesmas. Kemudian di dalam proses penilaian. Nah, habis itu kan yang berita. Nah, habis itu, mungkin untuk mic-nya ya bisa di mute ya. Untuk proses di sini di dalam home care kita ada pengkajian ya, jadi kan kita lakukan asuhan keperawatan ya. Tetap ada pengkajian, diagnosis, rencana, implementasi dan juga evaluasi keperawatan. Kemudian outputnya di sini, outputnya itu adalah kemandirian pasien dan keluarga. Jadi di dalam kita memberikan home care itu, kita inginnya tidak hanya nanti pasien itu sembuh ya, atau menjadi tergantung dengan kita, tidak, tetapi yang kita inginkan adalah kemandirian ya. Jadi pasiennya itu bisa mandiri ataupun juga keluarganya ya bisa mandiri dalam melakukan perawatan. Karena mungkin saja nanti akan kita jumpai pasien yang membutuhkan perawatan yang lama. Contoh tadi ya, pasien lansia yang ngebrok di situ. Nah, itu kan kita juga harus melakukan edukasi pada keluarganya ya, nanti bagaimana terkait dengan membantu tentang pemenuhan kebutuhan eliminasinya, karena kan untuk petugas home care-nya kan tidak bisa stay 24 jam ya di rumahnya pasien di situ, jadi pasti akan kita ajari keluarga di situ. Nah, dari output yang dia bisa mandiri, di situ nanti outcome-nya diharapkan dengan dia bisa mandiri, dia bisa akhirnya kualitas hidupnya itu meningkat. Ya, jadi kualitas hidupnya meningkat. Jadi yang dia nggak bisa ya, atau merasa dia putus asa dengan keadaannya, dengan kita dengan kita ajari, kemudian kita berikan contoh dan sebagainya, akhirnya dia bisa mandiri dalam melakukan perawatan, akhirnya kualitas hidupnya juga akan meningkat. Ini adalah tujuan dari home care ya. Jadi home care apapun itu sama ya tujuannya, yaitu adalah meningkatkan kualitas hidup pasien dan
keluarga. Jadi tugasnya kita di home care itu tidak hanya pasiennya saja, tetapi juga kita fokus ke keluarga. Ya, jadi meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga. Kalau khusus, ya, kalau itu secara umum, khususnya itu adalah terpenuhinya kebutuhan dasar. Ya, kebutuhan dasar itu secara biologis, psikologis, sosiokultural, dan spiritual bagi pasien secara mandiri di situ. Kemudian meningkatnya kemandirian keluarga dalam pemeliharaan kesehatan dan perawatan pasien di rumah, meningkatnya kualitas pelayanan keperawatan kesehatan di rumah. Oke. Ini ruang lingkup ya, ruang lingkup dalam pemberian home care itu yaitu kita memberikan pelayanan asuhan keperawatan secara komprehensif pada proses penyembuhan kesehatan, rehabilitasi, pemeliharaan, dan peningkatan kesehatan. Jadi memang tadi kalau kita lihat di bagan, di prosesnya itu memang kita lebih ke arah asuhan keperawatan ya, memberikan pelayanan asuhan keperawatan. Jadi nanti untuk home care-nya pun juga ada dokumentasinya ya. Jadi nggak cuma kita melakukan intervensi saja ya, contoh pasien ngebrok tadi kita pasang kateter ya, melakukan perawatan kateter saja tidak, tetapi kita juga ada terkait dengan dokumentasinya di situ. Kemudian ruang lingkup yang kedua adalah melakukan pendidikan kesehatan kepada pasien dan keluarganya tentang kondisi yang dialami. Jadi tetap kita lakukan pendidikan kesehatan ya, kita mendidik ya, kita ngajari kepada pasiennya dan keluarganya. Kalau pasiennya nanti kita coba lihat ya, apakah si pasien ini keadaannya, kondisinya ini masih mampu untuk diberikan pendidikan kesehatan atau tidak. Kalau sudah nggak mampu ya berarti kita lebih ke arah keluarganya di situ. Kemudian mengembangkan pemberdayaan pasien dan keluarga dalam rangka mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Jadi di sini ada proses pemberdayaan ya, pemberdayaan di sini yang mengikut sertakan. Jadi di dalam proses asuhan keperawatan, proses perawatan di situ kita melibatkan terkait dengan pasien dan keluarga. Kita coba sejauh mana sih kemampuan dari pasien dan keluarga tersebut dalam mengatasi masalahnya. Ya. Ini untuk skema. Ya. Untuk skemanya ya, jadi di dalam home care ya, pelayanan perawatan kesehatan di rumah itu bagian dari sistem kesehatan, di mana dia masuk ke dalam upaya kesehatan yang kita kita lakukan pelayanan keperawatan kesehatan di masyarakat, karena tadi kita berangkatnya adalah pada keperawatan komunitas ya, baik itu kelompok ya, asuhan keperawatannya baik itu kelompok atau masyarakat, individu dan keluarga. Nah, kita kan fokusnya di sini individu, itu ada yang sehat, sakit ya. Yang sehat sendiri ini dia bisa beresiko ya, ada risiko tinggi dan tidak beresiko ya. Yang sakit bisa dia tidak berobat ya, atau meneruskan pengobatannya di fasilitas kesehatan ya, bisa pulang ya, sembuh dengan mandiri atau mungkin tidak optimal ataupun juga bahkan meninggal gitu. Ini prinsip dari pelayanan home care, yaitu pengelolaan pelayanan keperawatan kesehatan di rumah dilaksanakan oleh perawat atau tim yang memiliki keahlian khusus bidang tersebut. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya, di inputnya SDM-nya itu biasanya akan dipersiapkan tersendiri ya. SDM-nya ini mampu menguasai suatu bidang tertentu ya. Kalau mau melakukan perawatan pada pasien dewasa, dipastikan perawatnya atau timnya ini sudah menguasai terkait dengan bagaimana melakukan asuhan keperawatan pada klien dewasa, intervensi apa saja yang diberikan pada pasien dewasa.
Kemudian yang kedua, mengaplikasikan konsep sebagai dasar mengambil keputusan dalam praktek, ya. Jadi kita mengaplikasikan konsep, ya, konsepnya itu, kemudian kita aplikasikan di dalam praktek. Kemudian mengumpulkan dan mencatat data dengan sistematis, ya, dengan sistematis di sini. Jadi tadi harus tetap ada yang namanya dokumentasi, ya, karena di sini kan asuhan keperawatan dari pengkajian, kemudian kita menegakkan diagnosa keperawatannya apa, intervensinya apa, implementasinya apa, kemudian evaluasi seperti apa yang sudah kita lakukan, ini hasilnya seperti apa, sejauh mana. Kemudian menggunakan data hasil pengkajian untuk menetapkan diagnosa keperawatan, mengembangkan rencana keperawatan didasarkan pada diagnosa keperawatan, ya, dikaitkan dengan tindakan-tindakan pencegahan, terapi, pemulihan, kemudian memberikan pelayanan keperawatan dalam rangka menjaga kenyamanan, penyembuhan, peningkatan kesehatan, dan juga pencegahan komplikasi. Terus ada mengevaluasi, ya, jadi prinsipnya tadi dari pengkajian, ada penegakan diagnosa, terus penerapan tindakan, ya, terus ada intervensi, ya, ada evaluasi, ya, mengevaluasi secara terus-menerus respon pasien dan keluarganya terhadap intervensi keperawatan di situ. Kemudian kita bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab terhadap pasien dan keluarganya akan pelayanan yang bermutu melalui ada manajemen kasus, ya, jadi ada terkait dengan penyusunan prioritas kasus, di situ rencana menghentikan asuhan keperawatan, koordinasi dengan sumber-sumber di komunitas, ya. Jadi mungkin nanti di dalam kita melakukan home care, kita juga akan bekerja sama dengan tokoh masyarakat, ya, di komunitas tersebut. Kemudian memelihara hubungan di antara anggota tim untuk menjamin agar kegiatan dilakukan anggota tim itu saling mendukung. Jadi di dalam kita melakukan home care mungkin saja yang terlibat tidak hanya dari keperawatan saja, tetapi kita juga akan melibatkan terkait dengan tim tenaga kesehatan yang lain, sehingga harus dipastikan yang namanya satu tim itu harus bisa bekerja sama, ya, bekerja sama, kemudian bisa berdiskusi, ya, untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh si pasien tersebut. Kemudian mengembangkan kemampuan profesional yang berkontribusi pada pertumbuhan kemampuan profesional tenaga lain, berpartisipasi dalam aktivitas riset untuk mengembangkan pengetahuan pelayanan keperawatan kesehatan di rumah. Jadi merupakan salah satu peluang juga, ya, kalau kita masuk ke dalam home care, ya, kita kan akan mengaplikasikan, ya, suatu intervensi di situ. Nah, itu bisa juga menjadi salah satu tahapan atau menjadi proses kita untuk melakukan suatu riset, ya, tentang intervensi yang kita berikan. Sejauh mana sih nanti hasilnya itu bisa memberikan atau menunjukkan hasilnya itu berapa lama. Nah, itu kan masuk nanti ke riset, ya. Kemudian menggunakan kode etik keperawatan dalam melaksanakan praktek keperawatan. Jadi tetap di dalam kita melakukan keperawatan home care, di sini kita juga memegang teguh terkait dengan kode etik keperawatan, ya, melakukan informed consent di awal, ya, sebelum kita melakukan perawatan home care tersebut atau setiap kita mau melakukan tindakan yang berkaitan dengan pelayanan kita. Kemudian ini peran perawat di dalam home care, ya, di dalam home care itu sendiri nanti tetap sama, ya, walaupun ini mau berlaku di lansia, maternitas, anak, kemudian di keperawatan dewasa,
di jiwa, itu perannya perawat di dalam home care itu salah satunya adalah sebagai manajer kasus ya, manajer kasus yaitu mengelola dan mengkolaborasikan dengan anggota keluarga dan penyedia pelayanan kesehatan atau pelayanan sosial yang lain untuk meningkatkan pencapaian pelayanan di situ. Jadi ketika kita melakukan home care di situ kita kan akan mendokumentasikan ya. Mendokumentasikan kita juga akan mencatat terkait dengan kasus-kasus apa saja yang kita jumpai selama kita melakukan home care tersebut. Kemudian yang kedua perannya sebagai pelaksana atau pemberi asuhan. Ini otomatis ya. Karena di dalam home care tadi kita penerapannya adalah asuhan keperawatan. Jadi memberikan pelayanan langsung dan melakukan supervisi pelayanan yang diberikan oleh anggota keluarga atau pelaku rawat yaitu caregiver. Jadi nanti kalau ini yang supervisi ya, kalau kita melakukan supervisi pelayanan ya kita juga nanti akan mengevaluasi kalau kita sudah ngajari atau mengajari ataupun juga memberikan contoh kepada keluarga, kita juga harus mendampingi di situ ya. Sebelum kita lepas ya kita harus dampingi juga keluarganya di situ, kita kita ikuti ya bagaimana cara dia melakukan perawatan kepada anggota keluarganya ini sudah betul sudah tepat atau belum ya. Kemudian sebagai pendidik ya, pendidik itu mengajarkan keluarga tentang sehat sakit dan bertindak sebagai penyedia informasi kesehatan ya. Jadi di sini kita sebagai seorang perawat ya, yang pertama tadi adalah kita mencoba ya membantu pasien dan keluarga itu untuk mengenali masalah ya, masalah yang dihadapi oleh pasien itu ya. Pasiennya ini menderita apa, contoh ya, pasiennya ini stroke, apa sih itu stroke, kemudian tanda dan gejalanya apa, perawatan apa saja yang dibutuhkan oleh pasien stroke ya, itu nanti kita berikan di pendidikan kesehatan. Kemudian sebagai kolaborator mengkoordinir pelayanan yang diterima oleh keluarga dan mengkolaborasikan dengan keluarga dalam merencanakan pelayanan. Jadi di dalam kita melakukan home care di sini kita bekerja sama dengan keluarga di dalam mengambil keputusan ya, tidak hanya dengan pasien tetapi juga pertimbangan juga dari keluarga. Kemudian sebagai pembela atau advocate ya, melakukan pembelaan terhadap pasien melalui dukungan peraturan sehingga sangat dibutuhkan ya, tadi di input itu ada peraturan ya, peraturan yang mengatur terkait dengan pengaplikasian home care itu sendiri. Kemudian sebagai konselor ya, membantu pasien dan keluarga dalam menyelesaikan masalah dan mengembangkan coping yang konstruktif ya. Ini lebih ke arah jiwa ya, jadi mengembangkan terkait dengan coping yang konstruktif. Jadi mungkin kalau si pasien kita jumpai pasien, mungkin dia masuk ya ke paliatif ya, atau dia menderita terkait dengan pasien kanker ya, pasien kanker tentunya dia untuk harapan hidup, kualitas hidupnya itu rendah di situ. Nah, kita coba ya di dalam home care di sini kita melakukan konselor ya, mencoba untuk menggali ya masalah apa yang yang dirasakan oleh individu tersebut. Kemudian kita mencoba untuk bersama-sama ya menyelesaikan masalah sehingga nanti akan terbangun terkait dengan coping individunya tersebut. Kalau copingnya baik ya, copingnya itu konstruktif, otomatis juga akan mempengaruhi dari kondisi kesehatan individu itu sendiri ya. Kemudian penemu kasus dan melakukan rujukan, jadi melibatkan diri dalam menemukan kasus di keluarga dan melakukan rujukan secara cepat ya. Jadi kalau di dalam pelayanan home care mungkin nanti ada yang home care dia tersendiri ya, tidak punyanya rumah sakit atau tidak punyanya puskesmas. Nah, itu dia juga harus punya kerjasama dengan fasilitas-fasilitas kesehatan terdekat, sehingga kalau memang dirasa pasien ini harus membutuhkan tindakan yang lebih lanjut ya, dia harus dirujuk kemana, itu perawat harus tahu ya, seperti itu.
Kemudian penata lingkungan rumah, yaitu melakukan modifikasi lingkungan bersama pasien dan keluarga dan tim kesehatan lainnya untuk menunjang lingkungan sehat. Ya, ini mungkin kita jumpai pada pasien dengan TB ya, dengan TB. Nah, TB di situ kita coba untuk memodifikasi lingkungannya agar sirkulasi udaranya, pencahayaannya itu terpenuhi, itu seperti apa. Jadi itu coba kita diskusikan dengan keluarga dan juga pasien. Kemudian peneliti, peneliti di sini mengidentifikasi masalah praktek dan mencari jawaban melalui pendekatan yang ilmiah. Ya, jadi seorang perawat itu dia juga punya peran, yaitu sebagai peneliti. Jadi Bapak Ibu di sini ya, tugasnya sebenarnya tugasnya riset ataupun juga penelitian itu secara tidak langsung sudah melekat ya di dalam perannya Bapak Ibu sebagai seorang perawat ya. Jadi tidak harus menunggu untuk sekolah dulu baru melakukan penelitian, tidak ya. Sebenarnya di dalam kita melakukan rutinitas ya, rutinitas pekerjaan sebagai seorang perawat itu ada hal-hal yang bisa kita teliti, kemudian kita kembangkan ya, kita modifikasi. Nah, nanti juga akan berimplikasi ya pada pelayanan kesehatan. Di situ peningkatan dari pelayanan kesehatan untuk perbaikan. Tadi sudah. Oke. Nah, ini adalah kunci dari kesuksesan ya. Kesuksesan home care itu adalah yang pertama terdapat caregiver di rumah atau ada pada saat dibutuhkan dan mau membantu dan memiliki kemampuan untuk dilatih ya. Jadi tadi di dalam kita melakukan home care kita harus bekerja sama dengan keluarga sebagai caregiver-nya di rumah ya, sebagai caregiver-nya di rumah yang tentunya nanti akan kita pilih ya. Biasanya kan tidak semuanya ya, tidak semua anggota keluarga, pasti ada salah satu anggota keluarga itu yang punya kecenderungan dia untuk merawat si pasien ya, atau si pasien itu nyaman dengan anggota keluarga yang mana. Ini itu yang nanti akan kita latih ya, bagaimana cara melakukan perawatan ya selanjutnya. Kemudian caregiver bukan individu dengan risiko tinggi, terutama untuk kelelahan, gangguan emosional, dan penyakit lainnya. Ya, jadi menjadi seorang caregiver itu juga harus dipertimbangkan ya. Jadi kita milih terkait dengan caregivernya, ya. Kita juga harus lihat ya, kita pertimbangkan dia ada nggak dari segi usia ya, terutama ya. Kalau usianya ini sudah lansia ya, kemudian caregivernya ini juga lansia, dan nanti akan berisiko tinggi ini terjadi kelelahan ya, kemudian mungkin ya terjadi gangguan emosional ya, dan juga mungkin si lansia tersebut yang jadi caregivernya ini ya, yang bertugas merawat ini juga punya penyakit tersendiri, nanti akan menyulitkan di dalam proses penyembuhan pasien. Kemudian lingkungan rumah mendukung untuk perawatan klien ya. Jadi kan kita tadi melakukan modifikasi terkait dengan lingkungan rumah. Terus perawatan di rumah merupakan pilihan dari klien. Jadi ketika kita melakukan home care, tentunya tadi kita ada informed consent, persetujuan bahwa si klien ini dia memang setuju untuk dilakukan perawatan di rumah. Jangan sampai nanti kita yang memaksa ya, untuk dilakukan home care itu sendiri. Nah, ini sekarang kita masuk ke dalam pelayanan home care pada lansia. Jadi home care bagi lansia itu merupakan salah satu unsur pelayanan kesehatan secara luas yang ditunjukkan untuk kesehatan perorangan atau kesehatan keluarga di tempat tinggal mereka. Ya, di sini. Jadi ditujukan pada pasiennya perorangan ataupun juga keluarga. Tujuannya yaitu tetap ya sama ya. Jadi kalau home care ya tujuannya adalah untuk promotif ya. Promotif, kemudian rehabilitatif ya. Promotif kita memberikan
informasi, edukasi di situ. Kemudian rehabilitatif ya, proses pemulihan, bagaimana mempertahankan kesehatannya. Terus ada kuratif ya, pengobatan ya yang berkelanjutan itu seperti apa. Terus ada asesmen ya, asesmen kita melakukan terkait dengan penilaian ya, penilaian di situ terkait dengan faktor-faktor resiko ataupun juga masalah ya, masalah yang terjadi, terus faktor apa yang memicu di situ ya kita lakukan. Kemudian mempertahankan kemampuan individu untuk mandiri secara optimal selama mungkin. Jadi sama ya dengan yang di konsep home care tadi, bahwa tujuan kita adalah terkait dengan kemampuan individu itu bisa mandiri. Ya, dia bisa mandiri. Kemudian sedikitnya terdapat 4 kelompok penderita yang dapat secara efektif dan efisien dilakukan home care, yaitu terkait dengan penyakit kronik ya, jadi penyakit kronik multisistem ini pada lansia ya biasanya kita temui ya, penyakit kronik multisistem, kemudian kondisi terminal pada keganasan ya, kondisi kronik pada lansia dan juga kasus-kasus demensia ya. Ini yang seringkali menyulitkan keluarga ya kalau pasiennya itu demensia ya di situ. Ini tujuan yang diharapkan dari pendampingan dan perawatan lanjut usia di rumah ya, yaitu adalah meningkatnya kemampuan lanjut usia untuk menyesuaikan diri terhadap proses perubahan dirinya secara fisik, mental, dan sosial. Jadi terkadang ketika kita melakukan perawatan pada lansia ya, namanya mungkin ya lansia itu mungkin beberapa karakternya itu akan kembali seperti anak-anak ya. Sehingga terkadang dia belum bisa menerima dengan perubahan dirinya bahwa dia itu sakit ya, bahwa dia itu sedang sakit ya. Kemudian ada beberapa hal yang harus dia batasi, ada beberapa hal yang tidak boleh dia lakukan ya, sehingga di sini tugas kita adalah membuat ya, meningkatkan kemampuan lansianya ini agar dia bisa menerima terkait dengan proses perubahan pada dirinya ya, terkait fisik, mental, dan juga sosialnya. Kemudian terpenuhinya kebutuhan dan hak lanjut usia agar mampu berperan dan berfungsi di masyarakat secara wajar. Jadi lansia itu tidak hanya ketika seseorang itu sudah masuk ke dalam usia lanjut ya, usia lanjut di situ tidak berarti dia tidak berdaya lagi atau dia tidak bisa beraktivitas lagi, tidak ya. Jadi lansia itu kita dorong dia tetap bisa beraktivitas ya, walaupun juga terkait dengan aktivitasnya tidak bisa ya sama, atau terkait dengan intensitasnya itu tidak bisa sama dengan ketika dia masih di taraf usia produktif ya, tetapi paling tidak dengan dia itu bisa berperan, berfungsi ya, tetap berperan, berfungsi di masyarakat, itu juga akan mengurangi ya resikonya lansia itu terkena demensia di situ. Kemudian yang ketiga adalah meningkatnya kemampuan keluarga dan masyarakat dalam pendampingan dan perawatan lanjut usia di rumah ya. Jadi kita meningkatkan ya kemampuan keluarga dan masyarakat ya. Keluarga, masyarakat di sini mungkin terkait dengan tokoh masyarakat ataupun juga tetangga terdekat di situ agar bisa mendampingi lansia tersebut ya. Kemudian yang keempat adalah terciptanya rasa aman, nyaman, tentram bagi lanjut usia baik di rumah maupun di lingkungan sekitarnya ya. Jadi kita juga harus menciptakan ya rasa aman ya. Jadi mungkin di rumahnya ini kita kaji si lansia kita kaji dulu ya terkait mungkin resiko jatuh dan sebagainya. Kemudian di rumah ya kita coba untuk melihat ya bagaimana kondisi rumahnya, kemudian memfasilitasi agar tidak sampai ya ini si lansia ini cedera, itu seperti apa.
Kemudian sasaran home care bagi lansia itu antara lain yaitu lanjut usia 60 tahun ke atas ya, kita sasarannya. Kemudian lanjut usia yang tinggal sendiri dan lanjut usia yang tinggal bersama keluarga, baik keluarganya sendiri maupun keluarga pengganti di situ. Jadi yang saya sampaikan tadi ya, lanjut usianya mungkin dia bisa tinggal sendirian ya, atau mungkin dia tinggal dengan keluarganya. Kemudian lanjut usia yang mengalami hambatan ya, seperti lanjut usia yang sakit, lanjut usia penyandang cacat ya, lanjut usia yang usur dan lainnya. Seperti yang sudah dicontohkan tadi ya, yang di puskesmas tadi ada lansia yang dia ngebrok ya di situ. Jadi dia sudah masuk ke usia lanjut usia yang sakit ya, kemudian dengan keterbatasan mungkin ya, itu merupakan sasaran dari home care. Kemudian lanjut usia yang terlantar atau miskin ya, di situ kita juga bisa lakukan home care, tapi nanti juga akan berkoordinasi biasanya kalau lanjut usia terlantar dan miskin itu dengan tokoh masyarakat ataupun juga dinas sosial. Nah, ini komponen di dalam perawatan kesehatan lansia di rumah. Itu yang pertama ada komponen pokok. Jadi yang masuk ke dalam komponen pokok di situ adalah klien yang pertama. Kliennya siapa? Kliennya adalah usila atau lanjut usia ya di situ sebagai penerima perawatan di rumah. Kemudian yang kedua adalah pengasuh. Ya, pengasuh atau tadi caregivernya. Caregivernya yang mendampingi lansia tersebut. Ini siapa? Sanak famili, ataukah dia relawan, atau tetangga, kerabat anggota keluarga, ya, yang bertugas menjaga dan merawat klien sehari-hari di rumah, ya. Kemudian yang ketiga adalah pengelola di rumah. Pengelola perawatan di rumah adalah institusi atau yayasan yang bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan perawatan kesehatan di rumah, baik penyedia tenaga kesehatan, fasilitas yang dibutuhkan. Jadi terkait dengan penyelenggara dari home care itu sendiri. Terus yang keempat adalah koordinator kasus ya. Koordinator kasusnya tentunya adalah tenaga kesehatan profesional ya, yang dibantu oleh tenaga kesehatan lain terkait dengan fungsinya sebagai pengelola pelayanan kesehatan dalam melakukan asuhan keperawatan.